Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 Bevin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup terkoreksi 1,88% ke harga 208. Kalau dia transaksi asing itu malah net sell. Kalau di broker sebenarnya Buka di distribusi, tapi biasa aja ya distribusinya, dan kalau dilihat secara teknikal harus menjaga support 208, tapi konfirmasinya memang 200 support kuatnya nih. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, kalau mau bagus Senin harus hijau. Dia itu udah beberapa kali mencoba menembus 2220-nya, gagal terus. 4 kali dia coba. Pernah breakout dengan volume, dibantai, gagal. Bisa jadi nanti turun dulu, turun ke 200, konsol di area ini 200 sampai 210 atau 220, konsol lagi ke atas seperti ini baru rebound. Pokoknya yang penting Buka itu nggak jebol 200 kuncinya, tapi apakah dikasih di harga murah itu. Dan juga kalau dia sampai turun di bawah 208 misalnya ya, Senin minggu depan turun lemah, untuk dia naik cepat menembus 220 tuh agak susah. Jadi kondisi seperti ini Buka harus langsung rebound Senin ya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Buka, waduh jelek ya. Candlenya menutup penuh 2 candle minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya tuh ditutup semua candlenya ya. Jadi lebih konfirmasi lihat Senin aja. Ada buying power nggak? Kalau masih lemah sangat berpeluang turun dulu. Pokoknya kunci Buka itu 200, jangan jebol. Jadi kalau Bapak Ibu punya di 208, ya stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 200. Seperti itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 113. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Goto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto menurut saya pola inverted Elliott shoulder-nya ini gagal. Tutup aja dah. Karena dia sudah membentuk lower high, gagal menembus 120. Jadi berpeluang besar uji support 110. Kalau itu turun dari EMA 60-nya, ya udah downtrend lagi ke bawah dulu. Ya mungkin nggak downtrend, turun lebih dalam, mungkin konsolidasinya di bawah di 100 area ini. Ya jadi sangat berpeluang kalau jebol 110 ke 100. Untuk Goto. Jadi Goto kalau mau aman, kalau benar ini bisa jadi swing low, mestinya bertahan. Itu aja ya. Memang pola inverted Elliott shoulder-nya itu gagal. Ini gagal. Ini sempat breakout terus dibanting ya. Sempat arah waktu rebalancing dibanting turun lagi. Dan belum kemana-mana. Jadi ya ini konfirmasi swing low. Bisa jadi masih pola ascending triangle. Tapi pola inverted Elliott shoulder-nya gagal. Tapi nggak masalah juga sih pola-pola itu tuh kan cuman pola yang belum terjadi. Jadi kalau saya lebih melihat untuk teknikal itu support resisten klasik yang ditarik garis seperti ini aja ya. Itu lebih konfirmasi daripada pola seperti ini. Mau pola ascending triangle seperti ini, tetap kan resisten yang diuji, resisten support resisten klasik. Mau pola inverted Elliott shoulder, tetap support dan resisten klasik yang diuji. Makanya saya lebih suka menggunakan support resisten klasik. Nah ini support resisten klasiknya untuk Goto jangan turun dari 110. Itu aja kunci Goto ya. Jadi menurut saya sih memang lemah, sudah membentuk lower high. Konfirmasinya jebol ya 110 jebol ya jelek, bisa turun ke 100, lebih dalam lagi lah turunnya. Harus bertahan untuk Goto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi 2 minggu dengan volume makin menurun. Ya, apakah ini nanti dikonfirmasi naik? Ya, semoga aja MACD memang mengarah ke atas, mau bentuk golden cross walaupun masih di bawah perbatasan garis nol. Jadi konfirmasinya pakai aja support minor 110 harus dijaga oleh Goto. Seperti itu tuh Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup terkoreksi 2,52% ke harga 1.735. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari secara teknikal gagal kena buang dan juga distribusi. Dan ini saham-saham yang berpotensi masuk LQ45 itu ada GGRM, ISAT, BRMS, dan Mika. Dan yang berpotensi keluar itu ada Java, Tins, BBTN, INTP, Indi, dan IMTK. Ya SRTG nggak ada dalam data juga ya. Jadi ya nggak masalah lah ya.
Kalau untuk SRTG kondisi seperti ini jangan turun dari 1685. Untuk SRTG itu aja kunci SRTG ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli ya siapa tahu dikasih koreksi Senin itu beli di area 1700 untuk SRTG. Seperti itu untuk SRTG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 715 terkoreksi 1,37%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya IMTK di distribusi. Langsung saja IMTK karena dia juga keluar dari indeks LQ45, dia keluar. Jadi kondisi seperti ini juga mau bagi dividen. Hari kemarin udah selesai ya, nggak masalah lah ya. Jadi harus bertahan di atas 700 kuncinya untuk IMTK. Kalau benar ini swing low dan ini bisa jadi pola pattern flag, rebound, harus rebound. Tapi kan karena dia keluar dari indeks LQ45 Senin Selasa itu 2 hari perdagangan bulan ini Juni, nah itu rawan tuh bisa kena buang ya. Pokoknya hati-hati lah untuk IMTK kalau mau wait and see dulu. Untuk buy on support bisa jadi jebol. Keluar dari LQ45 bisa dibuang fund. Tapi secara teknikal padahal bagus loh IMTK nih. Di atas 680, 685 tuh menarik. Ini kan dia juga baru aja breakout. Ya semoga bertahan lah. Semoga nggak false break untuk IMTK. Nanti setelah selesai LQ45, mungkin di minggu pertama Juli baru kita lihat. Untuk IMTK masih oke nggak? Kalau bisa tembus atau bertahan di atas 700 harusnya masih bagus untuk IMTK. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 160 terkoreksi 2,43%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SCMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SCMA ada akum, nekat aja kalau mau daripada dikasih nanggung. Oh dia mau habis bagi dividen. Ex-date-nya hari ini juga 4% dan dividen trap dan ada akum, nggak masalah, mesti bisa ditarik naik nih. Bisa jadi Bapak Ibu yang kemarin beli untuk dapat dividen akan dapat capital gain. Lumayan ya 4% dividennya. Tetap arahnya ke atas. Belum besar tembus 170-nya. Arahnya 180. Sangat mungkin. Kalau nggak minggu depan ya awal bulan Juli untuk SMA. Seperti itu SMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WIRG yang ditutup di harga 112 terkoreksi 0,88%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG harus rebound juga ya. Ini konfirmasi bisa swing low. Yang penting Senin Selasa rebound dan nggak turun dari 110 untuk WIRG. Bisa spek buy nggak? Mestinya bisa ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu koreksi 2 hari volumenya makin tipis. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya rejection bagus. Koreksi juga volume kecil. Mestinya sih rebound minggu depan ya. WIRG bisa diperhatikan untuk minggu depan dan bisa jadi dalam pembentukan pola cup and handle. Dan yang paling penting jangan turun dari 110. Kuncinya itu aja untuk WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 63 terkoreksi 1,56%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya GIA belum kemana-mana. Broker semarinya juga biasa aja, malah ada distribusi. Jadi untuk GIA lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Kalau yang sabar menunggu boleh. Pokoknya 60 jebol itu tinggalin. Itu aja. Ini kan udah 2 minggu dia konsolidasi. Range-nya itu 62 sampai 66. Tektok-tektok aja 3 poin naik turunnya. Bisa jadi swing low. Tinggal lihat minggu depan. Ada buying power. Kalau ada buying power bisa oke nih untuk GIA. Ya, seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 152 terkoreksi 2,56%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya SLIS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS juga harus rebound. Dia mampu bertahan, tapi sayangnya dia membentuk candle evening star. Candle terbaliknya morning star. Kalau morning star dari bawah akan naik, kalau evening star dari atas akan turun nih. Polanya terbalik. Jadi untuk SLIS, kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di 152, 150 tuh nggak masalah lah ya. Asal jangan turun aja dia. Untuk tren jangka pendek ya, seminggu ke depan 2 hari perdagangan itu jangan turun dari 150. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya biasa aja tuh. Pas dia breakout 150, volumenya besar dan koreksi volumenya kecil. Bahkan nggak nyampe setengahnya.
mestinya rebound. Kalau Senin rebound tuh menarik untuk selis. Seperti ini untuk selis, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 71 terkoreksi 5,33%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah ini contohnya ya MPPA. Saham yang susah juga diikutin, konsol-konsol di atas tiba-tiba kena buang. Sekarang ya bisa jadi double bottom. Cuman ya kalau Bapak Ibu yang masih hot ya nggak masalah juga. Ya yang penting udah tahu resikonya. Seperti ini ya. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya belum ada kelihatan yang menarik, tapi sekarang di area support kuatnya. Kalau support minornya 75. Menurut saya juga di bawah 75 tuh udah indikasi lemah ya. Tapi ya siapa tahu ada buying power ditarik naik ya, kita lihat aja untuk MPPA. Kalau sampai turun lagi minggu depan udah jelek tuh. Di bawah 70 tuh udah jelek lah untuk MPPA ya. Di bawah 75 aja udah jelek, apalagi di bawah 70 itu. Mestinya minggu ini kan dia itu bisa rebound, konfirmasi swing low, ternyata dibuang dulu. Bisa konsolidasi di bawah dulu. Tapi ya lama nunggunya untuk MPPA. Tergantung masing-masing kalau sabar. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 86 terkoreksi 1,14%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MLPL kondisi seperti ini ya selama di atas 85 masih oke. Ini kan support konsolidasi semenjak 11 April. Dari harga sekarang berarti 2 bulan yang lalu harus dijaga. Kalau nggak dijaga ya potensi turun dalam. Untuk MLPL bisa ke 60 ya. Jadi karena juga terlihat 5 hari perdagangan minggu ini itu gagal menembus 88, tinggal lihat Senin. Senin bertahan nggak dia di atas 85? Itu aja potensi bisa turun dulu, uji support 85. Seperti itu MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Bovin yang ditutup di harga 1370 terkoreksi 2,83%. Kalau ada transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya Bovin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya Bovin ya semoga aja bertahan di atas 1350. Dia juga membentuk pola evening star, candle morning star terbalik, doji di atas dan dikonfirmasi candle merah yang menutup penuh candle 2 hari sebelumnya. Bodinya ini ya rawan kalau Bovin sampai jebol 1350 nih ya. Trennya ini harus dijaga nih. Kalau dijebol sih jelek. Kalau saya lihat bisa jebol, hati-hati lah. Kalau ada yang spek buy, cut loss mepet aja 4% stop loss. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga jelek ya, ada buangan. Dan ya tadi 1350 harus dijaga. Kalau nggak jaga jebol. Kalau dilihat dari time frame daily, jebol EMA 60-nya nih ya udah di bawah 13350 indikasi jelek, false break. Ini kan dia seharusnya sudah breakout, nggak turun lagi. Kalau sampai jebol ya udah gagal. Jadi seperti itu. Untuk Bovin langsung saja ke saham terakhir ada di MMX yang ditutup di harga 500 terkoreksi 3,84%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya di MMX didistribusi. Ini lagi jualan kayaknya bandarnya ya, distribusi, dibuang terus, naik sebentar, mancing retail, buang lagi. Tapi sekarang udah di level psikologis, perubahan praksi harga 500. Lihat aja bertahan ya. Kalau dilihat juga dia kan buangnya pelan-pelan, cuman likuiditas tipis ya. Kalau Bapak Ibu nekat cari mampatin momentum, siapa tahu bisa naik karena di level psikologisnya 500 ya, stop lossnya bisa maksimal 4% lah, tinggalin aja kalau jebol 500. Seperti itu ya. Tapi menurut saya jelek di MMX itu lagi distribusi. Kayaknya ada skenario apa di dalam gitu ya. Bandarnya naik sebentar, guyur lagi, naik sebentar, guyur lagi. Nah sayang, kasihan ya kalau banyak berharap, kecuali Bapak Ibu scalping, ODT, fast trade. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.